Untuk yang pertama, kita akan cek dulu saham Bank BRI. Bank BRI hari ini tanggal 9 November ditutup minus 0,48% ke level 5.200. Kalau secara teknikal sih dalam 3 hari terakhir ini untuk saham Bank BRI cenderung bergerak di area sini aja ya, cenderung bergerak sideways. Kalau secara teknikal sih misal kita ukur pakai rectangle yang ini ketika koreksi sampai nyentuh level 4.800 eh 30 ya waktu itu harga terendah untuk saham Bank BRI, maka untuk area support resisten terdekatnya ya di sini. Untuk resistennya 5.300 lah, dekat-dekat antara 5.275, 5.300 itu area resisten terdekat untuk saham Bank BRI. Semoga aja bisa breakout di atas ini untuk ya kalau nggak besok minggu depan ya, selama nggak jebol aja, selama nggak breakdown di bawah 5.175 itu area support terdekatnya. Ini resistennya, ini supportnya. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham Bank BRI tanggal 9 November aslinya malah keluar net sell lumayan, ini 67,4 M ya. Kalau kita bandingkan dengan nilai transaksinya lumayan ini untuk aslinya hari ini keluar. Kalau kita cek dari tanggal 6 dalam minggu ini ya, untuk aslinya itu cenderung masuk net B 271,6 M dan hari ini keluar ya. Berarti hari Senin, Selasa, Rabu itu aslinya net B ya kalau kita ikuti itu. Soalnya tiap hari kita ikuti ini untuk saham Bank BRI, cuman hari ini aja untuk aslinya keluar di saham Bank BRI dan harga sahamnya turun. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk hari ini yang keluar tanggal 9 November ada KZCCZPRXB katanya masuk paling banyak, yang nampung asing juga sih. AK versi asing ya. Jadi untuk transaksi Bank BRI hari ini masih didominasi oleh asing. Ada AK yang masuk 93,5 M. Untuk lokalnya sendiri net apa ya, lebih banyak yang masuk. Kalau kita cek dari awal minggu ini dari tanggal 6 itu untuk aslinya yang masuk paling banyak AK, dan sampai hari ini pun untuk AK-nya masih net buy ya. Kalau kita perhatikan ini untuk AK udah net buy 374,1 M, jadi cenderung ya diakumulasi oleh AK lah. Jadi semoga aja untuk besok itu semoga aja paling nggak masih bertahan di atas ini ya 5.175. Selama nggak jebol aja ini support 5175, kemungkinan untuk saham Bank BRI cenderung ini konsolidasi di area sini. Mudah-mudahan setelah AK-nya cukup akumulasi ya harganya bisa naik lagi lebih tinggi. Mungkin seperti itu ya untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek saham BBNI yang harganya juga hari ini ditutup merah. Minus 0,41%, padahal tadi sempat naik ke level 4.950 untuk saham Bank BNI, tapi ditarik turun lagi ya. Untuk area support terdekatnya masih di sini 4.800 ya, dekat-dekat 4.800 bisa dipertimbangkan buat entry mungkin kalau ada yang jaga harga atau tanda-tanda mau pullback. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham BBNI tanggal 6 dalam satu minggu, bukan dalam satu minggu ya, dari awal minggu ini untuk aslinya cenderung keluar net sell 173, dan untuk hari ini aja tanggal 6, tanggal 9 untuk saham Bank BNI aslinya masih net sell, cuman nggak terlalu banyak 29,2 M. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham Bank BBNI hari ini tanggal 9 November secara keseluruhan sih ada yang distribusi ini AK ya, AK yang keluar itu versi asing. Jadi untuk AK asing ini keluar ya di saham Bank BNI, masuk di Bank Mandiri. Untuk AK versi asing net sell 61,3 M. Selain AK untuk aslinya yang keluar ZB dan yang nampung untuk aslinya ada YUBK, tapi secara keseluruhan untuk aslinya lebih banyak yang keluar. Untuk lokalnya sendiri net buy ya, lebih banyak yang masuk, cuman ya ini sih untuk nilai transaksinya lebih didominasi oleh asing. Jadi untuk besok mungkin kalau masih turun jangan buru-buru entry ya, tunggu di area supportnya ini. Kalau sampai jebol di bawah 4.810 ya perlu hati-hati karena ada kemungkinan bisa turun lagi. Uji support selanjutnya yang di 4.680. Mungkin seperti itu untuk saham
Bank BNI. Kalau lihat transaksinya hari ini yang jadi market maker utamanya YU AK. Untuk YU-nya ini cenderung trading sih, netback 27, padahal ini nilai transaksinya 94 M ya. Dan AVGB-nya ada di 4.900, berarti floating loss untuk YU hari ini di saham Bank BNI. Sellernya lebih kuat ya. Jadi kayaknya sih ada kemungkinan mungkin merah dulu ya di awal market ya, perhatikan area supportnya ini. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita cek saham Arto. Ini saham bank digital hari ini mulai naik ya, cukup tinggi untuk beberapa hari terakhir ini. Untuk saham Arto malahan ini udah berhasil breakout di atas 1970 ya. Berhasil breakout di atas 1980. Hari ini close-nya di atas 2000 loh, 2070, naik 8% lebih. Dan kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham Arto hari ini tanggal 9 November asingnya netback 6,6 M. Kalau kita cek dari awal minggu ini untuk asingnya net sell ya, jadi kadang masuk kadang keluar. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk hari ini Arto tanggal 9 November secara keseluruhan sih sebenarnya lebih banyak yang keluar ya. Kalau kita perhatikan ini AZ CC net sell 2 eman lebih ya, kemudian yang masuk AK KZBK ya, cuman asingnya masuk sih. Untuk lokalnya lebih banyak yang jualan, CC versi lokal net sell 4 eman lebih dan ditampung oleh asing. Kalau kita cek coba dari harga bottomnya tanggal 1 November ya, dari awal bulan ini untuk saham Arto itu yang masuk paling banyak BB, YU BB yang masuk BB versi lokal, untuk YU-nya lokal dan asing sih. Jadi untuk saham Arto ya, untuk besok sih mungkin buat patokan, kalau turun selama nggak jebol aja di bawah 1970 ya. Misal koreksi turun dan di arah sini ada tanda-tanda buat naik ya, bisa dipertimbangkan buat masuk untuk trading ya. Tapi kalau langsung dibuka hijau itu target price-nya ke 2160. Perhatikan saja area sini, misal besok masih hijau ya, kalau lihat candlenya hari ini sebenarnya ada potensi buat naik ya, tapi kalau lihat transaksinya malah lebih banyak yang keluar. Coba kita cek yang jadi market maker utamanya hari ini CC YPMG ya. Untuk YPMG-nya masih netbuy ini, walaupun nggak ya cenderung scalping sih. Untuk YP-nya netbuy 787 juta, untuk MG-nya masih netbuy 800-an juta. AVGB-nya ada di 2018 2036. 2018 2036 floating profit ya. Jadi semoga aja di awal market langsung dihaga supaya Arto bisa naik. Mungkin buat teman-teman yang udah floating profit dan mau taking profit ya, sekiranya besok nggak bisa breakout ya, misal masih naik dan sekiranya nggak bisa breakout di atas 2160, nggak ada salahnya buat diamankan. Tapi kembali lagi disclaimer, hari ini sih naik cuman nggak disertai dengan akumulasi, malahan ini ya lebih banyak yang keluar. Mungkin seperti itu untuk saham Arto. Untuk selanjutnya kita cek saham BBYB ini yang harganya hari ini juga naik lumayan tinggi, 10% lebih. Kalau secara teknikal untuk resistennya masih di sini 268. Kalau kita cek untuk transaksinya BBYB. BBYB hari ini tanggal 9 November secara keseluruhan sih sebenarnya belum ada yang akumulasi banyak ya. Ya, uh, yang jadi market maker utamanya YPCCMG, mereka masih net B sih ya, masih net B 200-an juta. Untuk YP CC net B 400-an juta, MG masih net B 339 juta. AVGB-nya ada di 245 sampai 249. 245 di arah sini sih, 249. Loss-nya di 252 ya, jadi floating profit. Semoga aja di awal market masih bisa hijau, dan mungkin buat teman-teman yang udah floating profit, kalau mau taking profit dekat-dekat resistennya di 268 ya, sekiranya nggak bisa breakout. Menurut saya sih kayaknya ada kemungkinan bisa jadi di awal market masih hijau ya kalau langsung di HK, tapi kalau buat uptrend mungkin ya ini sih pastikan breakout dulu ya.
Soalnya hari ini pun ini hitungannya masih cenderung sepi sih untuk nilai transaksi BBIB, belum ada yang akumulasi banyak. Maksudnya seperti itu. Ini kalau kita cek dari awal bulan aja, dari tanggal 1 MG sih ya, yang masuk 1,5 M, itu pun AVG-nya di 238, berarti floating profit, walaupun nggak terlalu tinggi-tinggi banget ya. Jadi mudah-mudahan MG mau goreng saham BBYB, mungkin seperti itu ya. Oke, itu untuk saham BBYB. Selanjutnya kita cek saham Gotoh yang hari ini turun 1 poin ya, walaupun eh, candlenya kecil ya. Soalnya di awal market open gap bawah, jadi untuk saham Gotoh ya harga pembukaannya di 95 dan harga penutupannya juga di 95, tidak terlalu banyak pergerakan, volatilitasnya kecil ya. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham Gotoh tanggal 9 November aslinya malah keluar. Ini kira-kira siapa yang keluar kalau kita cek untuk saham Gotoh hari ini tanggal 9 November. Untuk SIN-nya sendiri sih net sell ya, cuman ini diakumulasi oleh lokal. Ada YU net B22,7 M, kemudian MG masuk ini hari ini net B21,7 M, kemudian AZ juga net B12 M lebih. Jadi secara keseluruhan juga lebih banyak yang masuk sebenarnya untuk saham Gotoh hari ini. Tapi yang masuk ini lokal MG. Hati-hati ini cenderung scalping ya. Jadi untuk MG hari ini AVG-nya di 75, berarti pas di harga penutupan ya. Jadi misal naik itu ya udah floating profit, nggak ada salahnya buat diamankan ya. Takutnya kalau MG taking profit ya nanti bisa turun lagi. Uh, Kalau naik resistennya masih di sini sih 82, semoga aja bisa nguji resisten untuk kalau nggak minggu ini minggu depan ya. Soalnya besok hari Jumat. Ya, hari Jumat ya. Semoga aja sih seperti itu untuk saham Gotoh. Oke, itu untuk saham Gotoh. Mungkin untuk besok kalau nggak sideways ya mudah-mudahan bisa hijau ya. Nah, malahan kalau bisa breakout bagus ini untuk saham Gotoh. Kalau bisa breakout semoga aja. Oke, itu untuk saham Gotoh. Selanjutnya kita cek saham UNTR ini yang harganya hari ini juga nggak terlalu volatile ya. Malahan ditutup surplus sih soalnya. Tapi candlenya merah, soalnya tadi pagi open gap atas, opennya di 23.000, sempat naik dikit kemudian turun lagi. Kalau secara historis sih support selanjutnya di area sini 22.200 ya, mungkin dekat-dekat area situ. Perhatikan aja kalau masih turun, jangan buru-buru entry. Soalnya ini di area tengah-tengah sih. Dari resistennya juga lumayan, ke bawah juga lumayan ya. Lumayan jaraknya, maksudnya seperti itu. Kalau kita cek untuk transaksi UNTR hari ini tanggal 9 aslinya masuk loh. Kalau kita cek dari awal minggu ini untuk aslinya net sell, berarti kadang masuk kadang keluar. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk hari ini UNTR tanggal 9 November secara keseluruhan walaupun aslinya net B itu didistribusi oleh ZP versi lokal ya. Jadi hari ini untuk saham UNTR didistribusi lokal, ditampung asing, tapi asingnya nampung ini nggak sebanyak lokal distribusi ya. Untuk ZP yang keluar versi lokal ini net sell 23,4 M, padahal nilai transaksinya 24,8 M ya. Jadi cenderung distribusi. Malah untuk AK ini ya hampir seluruh transaksinya selling ya. Jadi didistribusi lokal. Untuk besok mungkin kalau masih turun tunggu aja di area 22.200 ya, siapa tahu di dekat-dekat area sini ada tanda-tanda buat rebound naik ya, bisa dipertimbangkan kalau mau entry. Tapi kembali lagi disclaimer ya, selama nggak jebol aja di bawah 22.200. Oke, itu untuk saham UNTR. Selanjutnya kita akan cek saham Mitratel ya, MTEL ini yang hari ini jarang-jarang bisa naik 6% lebih ya. Untuk saham Mitratel ini ya biasanya sih lemot kalau naik, tapi hari ini bisa 6% lebih. Semoga aja ini pertanda bagus ya. Kalau kita ukur coba dari harga tertingginya waktu itu lower untuk saham MTEL
Untuk level harga saat ini resisten terdekatnya ada di sini 665 ya. Semoga besok bisa breakout di atas itu. Dan misal berhasil breakout maka target price selanjutnya di 685. Ini resisten selanjutnya untuk saham MTEL misal besok bisa breakout ya, semoga aja bisa breakout. Soalnya ini hitungannya sih di harga pas kemarin ya, dekat-dekat malah sempat nyentuh level 600 ya. Sempat ke 600 itu sebenarnya menarik buat entry kalau mengikuti pergerakan MTEL ini ya. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini siapa yang naikin untuk saham MTEL tanggal 6 November. Mitratel, MTEL ya benar. MTEL hari ini secara keseluruhan sebenarnya sih yang masuk IU cuman ini KZ 100% selling loh, padahal KZ-nya distribusi tapi harganya naik ya. Yang jadi market maker utamanya DPCC untuk CC ya, CC masuk ini kalau ngikuti pergerakan MTEL. CC itu ya salah satu broker yang pegang barang cukup banyak sih, selain jadi underwaternya pas IPO juga sampai saat ini pun untuk CC masih cenderung akumulasi ya untuk saham MTEL ini. Untuk hari ini sih bukan hari ini aja, malahan dari awal minggu ini itu untuk kasetnya terus jualan, tapi hari ini kasetnya masih jualan ya. Dari awal minggu ini untuk kaset net sell 55 eman lebih, dan hari ini pun masih net sell 20 M ya. Dan dari awal minggu ini untuk kaset tidak melakukan pembelian sama sekali, murni jualan. Ya mudah-mudahan kalau kaset sudah stop distribusinya harganya bisa terbang, mudah-mudahan ya, tapi buat patokan aja. Untuk level harga saat ini resisten terdekatnya di sini 665, mungkin buat teman-teman yang mau entry 665 sih ya, di sini di level 600 di bawah 700 lah. Kalau menurut saya masih cukup aman ya. Kalaupun nanti turun terus untuk saham sejenis MTEL ini di hold aja. Dan nih, soalnya tiap tahun juga bagi dividen secara fundamental juga hitungannya menarik ini kalau kita bandingkan dengan kompetitornya ya. Tower sama Tepik untuk MTEL ini Pak, kalau menurut saya paling menarik. Mungkin seperti itu untuk saham MTEL. Supportnya lumayan jauh sih, ada di 640 untuk level harga saat ini. Oke, itu untuk saham MTEL. Selanjutnya kita cek saham yang baru IPO yaitu MSTI yang hari ini turun 5% lebih. Candlenya merah ya, open gap bawah sedikit, naik dikit, kemudian turun, kemudian naik lagi dan close di 1370. Kalau kita cek untuk transaksinya MSTI hari ini tanggal 9 November secara keseluruhan ada yang akumulasi loh ini. PD netpay 22,2 M, semoga aja besok bisa naik ya. Dan yang keluar YP, XL, XI ya, yang keluar sebagian retail. Kalau menurut saya sih kayaknya sih ada kemungkinan naik untuk besok ya. Soalnya hari ini turun ada yang akumulasi yaitu PD. PD-nya netbuy sebanyak 22,5 M dan AVGB-nya ada di 1365. 1365. Floating profit 5 poin aja ya. Jadi kalau PD langsung hajar kiri ya, siapa yang mau nampung ya. Mudah-mudahan mau besok bisa digoreng untuk saham MSTI. Dan buat teman-teman yang mau entry amannya sih untuk saat ini buat scalpingan aja ya. Kalau untuk swing terlalu beresiko sih untuk saham-saham yang baru IPO. Mungkin seperti itu untuk saham MSTI ya, tapi kembali lagi disclaimer, mudah-mudahan untuk besok bisa hijau. Selanjutnya kita cek saham STRK ini yang hari ini naik cukup tinggi 15% ya, 15,67% setelah kemarin nyentuh support tapi dijaga di atas 260. Hari ini langsung open gap atas, opennya di 278 ya. 278 kemudian langsung naik. Dan untuk level harga saat ini misal besok naik itu resisten terdekatnya ada di 230. Mungkin kalau masih naik perhatikan area sini apakah bisa breakout atau enggak. Sekiranya gagal breakout ya enggak ada salahnya buat diamankan yang udah floating profit. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham STRK hari ini tanggal 9 November itu
Yang masuk sama yang keluar sih sebenarnya nggak beda jauh ya, cuman ada HD ini yang masuk. Untuk aslinya sendiri net lebih banyak yang keluar sih, untuk transaksinya didominasi oleh lokal. Yang jadi market maker utamanya hari ini YP. YP nilai transaksinya 22,1 M dan net sell 500-an juta ya, jadi cenderung trading. Jadi buat teman-teman yang mau entry sih untuk saat ini ya amannya buat scalpingan ya, ini untuk saham STRK. Mungkin seperti itu sih untuk saham STRK. Perhatikan sell level ini untuk resistennya ada di 330 dan supportnya misal turun ya itu di 288 ya, misal turun dan di area sini data-data buat pullback ya nggak ada salahnya buat masuk ya, siapa tahu naik beberapa poin kan lumayan. Oke, itu tuh sama STRK, mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini ya, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.